Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Nurul Aini dengan NIM 210603110005. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal kinetika kimia, soal tipe A. Pertama, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi preaksi atau reaktan dan juga reaksi atau produk per satuan waktu. Soal yang kedua, apakah satuan untuk laju reaksi? Jadi di sini laju reaksi itu menggunakan satuan m per s atau mol per second atau juga mol per detik. Soal selanjutnya, perhatikan reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Misalkan pada satu saat selama reaksi molekul hidrogen bereaksi dengan laju 0,074 meter per second. Pertanyaannya, bagaimana laju pembentukan amonia? Pertanyaan yang kedua, bagaimana laju reaksi molekul nitrogen? Untuk cara soal yang ini yaitu diketahui laju H2 sama dengan 0,074 meter per second, kemudian ditulis juga koefisien setiap senyawanya, koefisien N2 sama dengan 1, koefisien H2 sama dengan 3, koefisien NH3 sama dengan 2. Kemudian ditulis juga ditanyakannya ada laju pembentukan amonia dan juga laju reaksi molekul nitrogen. Kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu laju pembentukan amonia. V sama dengan 1/3 dikali delta H2 per delta T sama dengan 1/2 dikali delta NH3 per delta T. 3 dan 2 di sini adalah koefisien setiap senyawanya. Kan di sini H2, nah koefisiennya H2 3, berarti 1/3. Nah di sini NH3 koefisiennya 2, nah jadinya 1/2. Kemudian lajunya H2 kan udah diketahui 0,074. Berarti tinggal dimasukin 1/3 dikali 0,074. Nah, yang belum diketahui ditulis ulang. Jadinya 1/3 dikali 0,074 sama dengan 1/2 dikali delta NH3 per delta T. Kemudian 1/2 di sini langsung pindah ruas ke sebelah kiri, yaitu dibagi. Jadi 1/3 dibagi 1/2 dikali 0,074 sama dengan delta NH3 per delta T. Nah, hasilnya 0,0493 sama dengan delta NH3 per delta T. Delta NH3 per delta T ini sama aja lajunya NH3. Jadi 0,0493 meter per second sama dengan V NH3. Pertanyaan yang kedua, yaitu laju reaksi molekul nitrogen. Berarti sama kayak tadi, V sama dengan 1/1 delta N2 per delta T sama dengan 1/3 dikali delta H2 per delta T. Nah, 1 di sini adalah koefisiennya N2. 1 di sini adalah koefisiennya N2. Nah, 3 di sini adalah koefisiennya H2. 1 dibagi 1, 1. Delta N2 per delta T sama dengan 1/3 dikali 0,074. Nah, ini langsung dimasukin tadi kan lajunya H2 0,074. Nah, 1/1 di sini langsung pindah ruas ke sebelah kanan jadi dibagi. Kemudian hasilnya adalah 0,02467 meter per second. Itu adalah lajunya N2 atau nitrogen. Soal selanjutnya yaitu hukum laju untuk reaksi NH4+ ditambah NO2- menjadi N2 ditambah 2H2O ialah laju sama dengan K dikali NH4+ dikali NO2-. Pada 25 derajat Celcius, konstanta lajunya ialah 3,0 dikali 10⁻⁴ per M dikali S. Hitunglah laju reaksi pada suhu ini jika NH4+ sama dengan 0,26 molar dan NO2-nya sama dengan 0,080 molar.
Seperti biasa, ditulis dulu, diketahui, ditanyakan, dan dijawabnya. Ya, diketahui K sama dengan 3,0 dikali 10 pangkat min 4 per M dikali S. Kemudian NH4 plus sama dengan 0,26 molar. NO2 min sama dengan 0,080 molar. Ditanyakan laju reaksinya. Jawabannya yaitu V sama dengan K dikali NH4 plus dikali NO2 min. Nah, berarti tinggal masukin aja tuh. K-nya 3,0 dikali 10 pangkat min 4 per M dikali S, kemudian dikali 0,26 molar dikali 0,080 molar. Dan hasilnya 6,24 dikali 10 pangkat min 6 meter per second. Soal selanjutnya yaitu konstanta laju untuk reaksi orde kedua 2NO2 menjadi 2NO plus O2 ialah 0,54 per M dikali S. Pada 300 derajat Celcius, konstanta lajunya ialah 3,0 dikali 10 pangkat min 4 per M dikali S. Pertanyaan yang pertama, bagaimana lama dalam detik yang diperlukan agar konsentrasi NO2 turun dari 0,62 molar menjadi 0,28 molar? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu hitunglah waktu paruh pada kedua konsentrasi itu. Oke, di sini diketahui konstanta sama dengan 0,54 per M dikali S, kemudian NO2 0 atau mula-mula sama dengan 0,62 molar, terus NO2 satunya atau yang akhir yaitu 0,28 molar, dan orde NO2 sama dengan 2, suhunya 300 derajat Celcius. Ditanyakan berapa lama dalam detik perubahan 0,62 menjadi 0,8, kemudian yang B waktu paruh dari senyawa tersebut. Yang pertama, persamaan laju reaksi pada orde 2 yaitu V sama dengan K dikali A pangkat 2. Nah, persamaan di atas didiferensiasikan menjadi min dA per dt sama dengan K dikali A pangkat 2. Kemudian diintegralkan, yaitu min integral A0 menuju A dikali dA per dt sama dengan K integral 0 menjadi T D dikali T. Kemudian dapat 1 per A dikurang 1 per A0 sama dengan K dikali T. Kemudian mendapatkan rumus 1 per A sama dengan 1 per A0 ditambah K dikali T. Nah, setelah itu kita masukkan nih. Yang A di sini berarti A1, berarti ini yang akhir yaitu 0,28, berarti 1 per 0,28 sama dengan A0 di sini berarti yang 0 di sini mula-mula, berarti 0,62. Berarti 1 per 0,62. Kemudian K-nya juga tinggal dimasukin 0,54, berarti ditambah 0,54 dikali T. 1 per 0,28 yaitu 3,57 sama dengan 1 per 0,62 yaitu 1,61 ditambah 0,54 T. Kemudian 1,61-nya pindah ke ruas kiri jadi min 3,57 min 1,61 sama dengan 0,54 T. 3,57 min 1,61 yaitu 1,96 sama dengan 0,54 T. Kemudian mencari T-nya yaitu 1,96 dibagi 0,54. Mendapatkan hasil 3,63 second atau detik. Kemudian soal yang kedua yaitu paruh waktu. Rumusnya 1 per K dikali A0. Berarti memakai yang A0. 1 per K itu 0,54 tadi dikali 0,62 berarti
terus menghasilkan 1 per 0,3348. Kemudian hasil akhirnya yaitu 2,986 second atau detik. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.